apa kabar? Luar biasa, amin. Kita bersyukur hari ini diberi kesempatan oleh Tuhan untuk kita datang ke hadirat Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita untuk kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Shalom warga kerajaan. Banyak sekali bertanya pada saya, Pak, apa model kita menghadapi 2022 and beyond? Dan sesudah itu tetap sama, the just shall live by faith. Orang benar akan hidup oleh karena iman. Saya percaya saudara, kalau kualitas dikembangkan dengan baik, maka kuantitas pasti akan mengikuti. Yang setuju katakan amin. Demikian juga di sini saudara, kalau kualitas hidup kita saudara baik, pasti juga kuantitas akan mengikuti. Amin. Nah, di sini saudara penting sekali. Ini adalah satu mandat. Saudara perhatikan. Di dalam kerajaan Allah saudara itu ada istilah multiplikasi. Ya. Jadi ketika saudara sudah menjadi anak-anak kerajaan, saudara harus mengenal kata ini, yaitu multiplikasi. Saya bacakan ya, bagaimana Yesus menyinggung hal ini di dalam Markus pasal 4 ayat 26 sampai yang ke-29. Saya bacakan buat saudara. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu seumpama orang yang menabur benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang-orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya. Kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit sebab musim menuai sudah tiba. Sebab musim menuai sudah tiba.
Shalom seluruh warga kerajaan. Tema kita Loving the King itu bukan sesuatu anjuran tapi suatu perintah. Sebagaimana ada dalam firman-Nya. Dalam Ulangan pasal 10 ayat 12 sampai 13 dimulai dengan perkataan maka sekarang. Jadi ini tidak untuk zaman dulu atau nanti tetapi sekarang. Firman Tuhan itu selalu present tense ya. Bahkan present continuous. Hai orang Israel, apa yang diminta? Diminta di sini require, dituntut daripadamu oleh Tuhan Allahmu. Orang-orang Chinese 3.500 tahun yang lalu sudah menyebut dia itu Sangti. Sangti itu heavenly emperor, loving the emperor, loving the king. Ya, yang pertama dituntut adalah takut akan Tuhan. Lalu hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Walk in all his ways. Yesus berkata dalam Yohanes 15, aku nyebut kamu sahabat. Kalau, bersyarat nih, kalau kamu melakukan segala yang kau perintahkan. Mengasihi dia, beribadah pada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu. Berpegang, ya, berpegang, to keep, memelihara. Segala perintah ketetapan Tuhan yang kusampaikan padamu pada hari ini. Supaya yang diperhatikan, supaya baik keadaanmu. For thy good. Untuk kepentinganmu sendiri. Semua firman Tuhan itu untuk kepentingan yaitu umatnya. Raja kita terlalu baik, saudaraku. Dia tidak kekurangan apa-apa. Tidak usah dibesarkan, dia sudah terlalu besar. Ya, tidak usah diberi, sudah terlalu kaya. Tetapi perhatikan di sini, ada yang dituntut dari kita. Takut akan Tuhan. Dan hidup, Yesus berkata, I'm the way. Ya, zaman dulu kita tidak disebut orang Kristen, pengikut Kristus. Pada abad pertama kita disebut the way, pengikut the way ya. Karena itu selaku saya kira pemberontak, kita sebagai orang Kristen tidak jadi pemberontak nyanyi I did it my way, but I did it his way. Puji nama Tuhan dan firman Tuhan berkata for thy good. Kalau kita tahu bahwa bagaimana dunia ini sangat melawan Tuhan. Mazmur 2 berkata, mari kita melepaskan diri dari segala belenggu, dari segala ikatan. Firman Tuhan itu saudaraku memberikan kita freedom. Kalau Sang Putra membebaskan kita, kita benar-benar merdeka. Free indeed. Tapi dunia menawarkan apa? Menawarkan freedom, sebetulnya ikatan. Kita lihat bagaimana LGBTIQA 2S++, sekarang namanya begitu saudara ya. Semuanya melawan Tuhan, melawan cara Tuhan, melawan pernikahan yang sesuai dengan firman Tuhan. Semua jalan-jalan Tuhan mereka langgar. Karena itu hari ini dituntut dari kita. Takut akan Tuhan, baru bisa serve Him, baru bisa loving Him. Karena perintah Tuhan mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap kekuatan, sepenuh akal budi, segenap jiwa kita. Tandanya apa? Mengasihi sesama. Sama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Kita tidak mungkin bisa mengasihi sebelum kita menerima pada Tuhan. Mengasihi Tuhan sebetulnya saudaraku tinggal mau atau tidak. Karena dia melimpahkan begitu banyak kebaikan buat kita. Dalam hidup saya, ya saya tahu untuk nyanyi I love you Lord gampang saudara. Tetapi firman Tuhan keep my commandment. Bukan anjuran. Ini raja saudaraku. Ya. Dia bukan presiden, dia raja. Karena itu keep his commandment for thy good. For your good and mine and our family. Dalam nama Tuhan Yesus, firman-Nya memerdekakan. Amin. Shalom. Ada sukacita. Amin. Kita bersyukur hari ini masih diizinkan Tuhan. Semua karena anugerah-Nya. Semua karena kemurahan-Nya. Kita diizinkan, dilayakkan Tuhan untuk menghampiri tahta kasih karunia-Nya. Saya juga menyapa Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, yang mengikuti ibadah online. Kiranya hari ini juga kita boleh mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa. Puji Tuhan, mari kita satukan hati kita untuk kita menyembah Dia. Bapak, kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami membawa segenap hati kami. Kami membawa segenap kehidupan kami. Kami datang ke hadirat-Mu. Kami merendahkan hati di hadapan Tuhan. Tuhan, kami perlu Engkau. Kami perlu kuasa-Mu, kami perlu urapan-Mu yang baru atas setiap kehidupan kami. Dan hari ini Tuhan, kami memberkati bangsa kami. Hari ini kami memberkati para pemimpin kami yang ada di negeri ini. Kiranya roh yang takut akan Tuhan menyertai mereka.
Bila mereka dibimbing oleh Tuhan, diurapi oleh Tuhan. Bahkan kami juga berdoa Tuhan, lawatan-Mu terjadi atas Indonesia. Lawatan-Mu terjadi atas negeri kami. Kami percaya banyak jiwa dimenangkan untuk nama Tuhan yang dipermuliakan. Berkati juga Tuhan kota di mana Tuhan tempatkan kami. Kota Bondowoso, kami melepaskan berkat-Mu atas kota ini. Bila kota ini menjadi kota yang diberkati Tuhan, penduduknya diberkati Tuhan, para pemimpinnya juga diberikan roh yang takut akan Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk gereja-Mu. Kami berdoa untuk para pemimpin rohani kami. Bapak Pendeta Timotius Arifin dengan keluarga. Kami terus berdoa juga untuk para penatua yang ada. Kami berdoa untuk gembala rayon kami. Tuhan urapi mereka. Roh yang takut akan Tuhan senantiasa ada menyertai dalam kehidupan mereka. Bahkan gembala sidang di tempat ini Tuhan. Kami berdoa Roh Kudus Engkau yang melawat. Roh Kudus Engkau yang mengurapi hamba-Mu. Bahkan setiap jemaat-Mu Tuhan. Kami semua ada dalam kehendak-Mu. Kami semua ada dalam rencana-Mu yang besar. Kami berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang mungkin hari ini mereka masih terbaring lemah, mereka sakit. Tuhan izinkan Tuhan. Kami percaya di balik semua ini ada rencana Tuhan yang besar, ada rancangan Tuhan yang luar biasa yang Tuhan akan nyatakan di dalam setiap kehidupan mereka. Terima kasih buat hari ini. Kami siapkan hati kami. Kami mau Tuhan dedikasikan hidup kami bagi kerajaan-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di tempat ini seperti di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kepadamu, sebab Engkaulah Raja kami, Engkau sahabat kami. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kerinduanku datang kepadamu Tuhan, datang padamu. Allah mulia, mawar Syaron, ku cinta. Kaulah Raja, sahabatku Tuhan, dan sahabatku, terindah,
puji Tuhan, kami mau meninggikan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Berapa banyak saudara percaya bahwa Dialah gunung batu kita? Amin. Dialah kota benteng kita, tempat perlindungan kita. Haleluya. Mari bertepuk tangan bagi Dia. kasih Tuhan. Kau Tuhan yang benar. Kau Allah yang setia bagi kami. Terima kasih Yesus. Kami percaya bukan karena melihat. Kami percaya Engkau Tuhan. Kami berserah, kami menyerahkan hidup kami bagi Engkau.
selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sorak-sorai bagi Dia. Haleluya. Katakan kekuatan di hidupku. Kekuatan di hidupku, Kami dapat di dalam Engkau Tuhan. ku dapat di dalam-Mu. Kau yang meneguhkan setiap kami. Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil bagimu, sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu Yang selalu digenapi di hidupku. yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya Bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. namun karena firman-Mu, namun karena firman-Mu tiada pernah namun karena firman-Mu, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Mari sembah Dia. Ambil waktu sejenak saudara, sembah Dia. Kami sembah. Ku percaya janji-Mu, ku percaya firman-Mu Tuhan. Tiada pernah Jamah kami Tuhan, urapi dengan minyak-Mu yang baru. Segarkan jiwa kami Tuhan, baharui dalam Roh-Mu. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian ya bagi-Mu ya hanya Kau. Mari sekali lagi katakan, Kau Allah yang besar. Haleluya. Dengan lebih keras lagi. Amin. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia.
akan kebesaran dan keajaiban-Mu, atas perlindungan-Mu atas umat, atas berkat dan anugerah yang Tuhan curahkan bagi kami. Kami sungguh di tempat ini Tuhan, bertemu dengan Engkau untuk bisa menikmati kasih karunia dan anugerah daripada Tuhan yang melampaui segala kekayaan apapun yang ada di dunia ini. Sungguh kami bangga, kami ada di tempat ini dalam hadirat-Mu. Dan sebentar Engkau berfirman kepada kami melalui hamba-Mu ini, sampaikan isi hati Tuhan supaya kami tetap kuat, supaya kami juga Tuhan bertambah teguh di dalam iman. Bahkan Tuhan ada begitu banyak perkara-perkara besar yang Tuhan sediakan bagi kami di depan. Amin. Kami dedikasikan hidup kami bagi firman Tuhan hari ini. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap mendengar firman Tuhan, katakan bersama-sama, amin. Wow, silakan duduk. Tepuk tangan dong buat Tuhan kita, haleluya. Apa kabar saudara? Saudara, doakan untuk teman-teman kita ya yang sedang sakit. Memang sepertinya ini puncak daripada Omikron ya. Mungkin minggu ini atau minggu depan saudara. Jadi banyak yang sakit dan saya kemarin sehari itu bisa doakan 3 orang saudara lewat telepon tentunya ya. Sebab banyak yang sedang mengalami entah itu pilek, demam dan lain sebagainya. Kita akan terus berdoa saudara buat teman-teman kita yang sakit. Namun tidak pernah mengurangi sukacita dan juga iman kita untuk tetap setia kepada Tuhan. Coba toleh kanan kiri. Ini wajah-wajah yang setia nih. Dengan wajah senyum dong. Haleluya. Wah, saya lihat keluarga Pak Haryono sehat semuanya ya. Haleluya. Tepuk tangan dong. Haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Baik, saudara, saya akan masuk dalam tema yang baru di bulan Maret ya. Loving the King atau mencintai sang raja. Saudara lihat gambar itu ya. Betapa raja yang agung saudara mencintai putri atau permaisuri atau apapun itu adalah gambaran kita juga. Amin. Di mana Tuhan sangat mengasihi kita. Katakan bersama saya, Tuhan sangat mengasihi saya. 2, 3. Tuhan sangat mengasihi saya. Saudara, kita ini siapa sih di hadapan Tuhan? Orang yang tidak layak, orang yang tidak pantas, orang yang dipungut saudara ibaratnya dari sampah yang berbau busuk. Tapi Tuhan menerima kita apa adanya. Sehingga saudara kita pun akhirnya memiliki kasih Tuhan. Dan ketika kita dikasih Tuhan, saya percaya akan muncul kasih kita kepada Tuhan. Mengasihi Tuhan lebih daripada segalanya. Nanti saya akan bagikan apa yang Tuhan taruh dalam hati saya saudara. Tentang loving the King. Kita akan baca dulu ayatnya ya. Efesus pasal 6 ayat 24 ya. Kita akan baca terjemahan barunya. Nanti saya bacakan terjemahan lamanya. Efesus 6 ayat 24, 2, 3 sama-sama. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Dalam bahasa Yunaninya itu adalah aptarsia. Artinya kasih yang abadi. Nah, kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari di sini dikatakan begini saudara. Semoga Allah memberkati saudara semua yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak dapat padam. Hormat dari Paulus. Saudara yang kasihan Tuhan, saya yakin saudara, seperti tadi saya katakan bahwa Tuhan itu sangat mengasihi kita. Ya, apa adanya, bukan ada apanya, bukan karena kaya, bukan karena ganteng, bukan karena cantik, bukan karena kita orang berada, tapi karena semata-mata kasih Tuhan, yaitu kasih menerima kita apa adanya. Nah, kasih ini saudara, Tuhan katakan abadi, kekal selama-lamanya, tidak pernah padam. Sekalipun saudara, kita jatuh dalam dosa, tetapi Tuhan tetap mengasihi kita. Saya mau katakan begini, Tuhan itu tidak pernah salah. Ya, tidak pernah salah saudara. Nah, ketika kita jatuh dalam dosa, apa yang harus kita lakukan? Maka kita harus cepat untuk bertobat. Saya sangat setuju sekali saudara, bahwa setiap apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, langkah pertama yang harus kita lakukan itu adalah bertobat. Amin. Baik itu saudara menderita sakit penyakit, baik itu persoalan ekonomi, baik itu persoalan rumah tangga, semuanya langkah awalnya itu adalah pertobatan. Sebab Yesus saudara, begitu melayani orang-orang atau jiwa-jiwa saudara, dia sangat berkepentingan dengan keselamatan orang itu, bukan kepada penyakitnya. Ya,
Dia sangat berkepentingan kepada jiwa yang harus diselamatkan. Sebab begini saudara, ketika seseorang yang disembuhkan atau orang yang dipulihkan saudara, itu tidak kembali kepada Tuhan, maka Tuhan itu pasti sangat sedih. Nah, yang Tuhan mau ketika kita mengalami mujizat daripada Tuhan, maka kita terus melekat kepada Tuhan. Nah, ini yang dimaksud begini saudara. Ketika Tuhan mengasihi kita, maka ketika kita sudah menerima kasih karunia daripada Tuhan, yang harus kita lakukan adalah mengasihi Tuhan seperti Tuhan mengasihi kita. Memang tidak gampang saudara. Seperti halnya Petrus kan. Petrus ditanya saudara oleh Tuhan, apakah engkau agapau sama aku? 2 kali saudara ditanya. Yang pertama agapau, yang kedua agapau. Nah, Yesus akhirnya pertanyaan ketiga kepada Petrus saudara, menurunkan sedikit level kasih, yaitu apakah engkau filia sama aku? Sebab waktu Petrus ditanya agapau saudara, Petrus cuma bisa menjawab filia. Dan Petrus waktu itu menjawab, aku filia sama kamu. Sampai yang ketiga ditanya, apakah kamu filia? Maka Petrus tetap menjawab filia. Sebab begini saudara, tidak mudah untuk ada kasih Kristus dalam kehidupan kita. Ingat saudara, kita sedang berhadapan dengan begitu banyak karakter orang, ya, dengan masing-masing kepribadian mereka dan penuh dengan kelemahan yang ada saudara. Baik itu saudara hari ini mungkin sesama istri dengan suami dengan istri, atau saudara, pasti ada kelemahannya saudara. Nah, untuk mencapai kasih Kristus saudara, ini memerlukan proses. Haleluya. Memerlukan proses saudara. Sebab apa? Sebab ini akan berlanjut terus sampai seumur hidup kita. Sampai kita benar-benar loving the God, mengasihi, loving the King, mengasihi Tuhan seperti Tuhan mengasihi kita. Haleluya. Coba lihat di sini yang suami istri, toleh dong kanan kirinya. Aku mengasihi engkau. Wah, ini ada istri saya. Aku mengasihi istriku. Wah. Haleluya, ada yang angkat tangan di belakang ya. Nah, saudara, kita akan melihat saudara, apa yang kasih abadi seperti apa sih yang Tuhan berlakukan kepada kita. Kita lihat terlebih dahulu yang terjadi dengan bangsa Israel. Begini saudara, saya temukan dalam Yesaya 54 ayat 7 sampai 8. Saya bacakan ya. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Wow. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihi engkau. Firman Tuhan penebusmu. Wow. Saudara, kehidupan kita seperti bangsa Israel ya. Kadang meninggalkan Tuhan, kadang jauh daripada Tuhan, kadang menyakiti hati Tuhan, kadang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu yang terjadi dengan bangsa Israel. Tapi apa yang terjadi saudara? Tuhan mengasihi bangsa Israel dengan kasih yang abadi. Kasih abadi ini tidak pernah padam saudara. Bangsa Israel saudara, seberat apapun dosa mereka, mereka bahkan menyakiti hati Tuhan, menentang Tuhan, menjadi musuh Allah saudara. Tapi Tuhan tetap mengasihi. Nah, harapan saudara, Tuhan kepada bangsa Israel yaitu satu, pertobatan mereka untuk kembali kepada Tuhan. Demikian pun Tuhan dengan kita. Saudara, kenapa Tuhan mengasihi bangsa Israel, sangat mengasihi? Karena apa saudara? Tuhan sudah mengikatkan diri dengan bangsa Israel kepada satu perjanjian yang kekal. Katakan bersama saya, perjanjian yang kekal. Dan perjanjian ini saudara tidak bisa dihapuskan. Karena itu saudara, bangsa Israel saudara tetap mendapat kasih karunia daripada Tuhan bahkan sampai hari ini. Ya, dilindungi, kemudian dipulihkan oleh Tuhan. Sepanjang saudara sepanjang bangsa Israel ada dalam perjanjian itu. Contohnya saudara, di sini ada lawyer di tempat ini, Pak Daniel ya. Orang akan terikat saudara dengan hukum sesuai dengan perjanjian yang ada. Kalau perjanjian dilanggar berarti dia tidak ada dalam perjanjian itu sendiri. Dan dia tidak mendapat apa-apa sesuai dengan perjanjian itu. Makanya saudara, kalau engkau dan saya hari ini saudara, tetap ada dalam kasih karunia Tuhan, tetap ada dalam berkat Tuhan, tetap ada dalam perlindungan Tuhan, masuk kembali ke dalam perjanjian. Amin. Nanti saya akan jelaskan. Nah, apa yang terjadi dengan kita? Saudara,
Istri saya mungkin bagikan minggu lalu tentang ini saudara. Kita adalah tunas liar yang dicangkokkan. Apa yang terjadi dengan kita sebagai orang-orang percaya? Tuhan katakan gini, Roma 11 ayat 17 sampai 18. Saya bacakan. Oleh karena itu apabila beberapa cabang telah dipatahkan dan kamu sebagai tunas liar telah dicangkokkan di antaranya dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah. Ayat 18. Janganlah kamu bermegah terhadap cabang-cabang itu. Jikalau kamu bermegah, ingatlah bahwa bukan kamu yang menopang akar itu, melainkan akar itu yang menopang kamu. Saudara, ketika bangsa Israel saudara menolak Tuhan, bahkan Yesus sendiri saudara yang datang yang menyelamatkan mereka, dia yang turun ke dunia saudara, mau menebus orang Israel, ditolak. Apa yang terjadi? Mereka seperti ranting yang dipatahkan, kemudian kita yang dicangkokkan kepada pokok zaitun yang penuh dengan getah. Kita dicangkokkan di dalam Allahnya orang Israel. Sehingga apa saudara? Perjanjian yang Tuhan ikatkan yaitu perjanjian abadi dengan bangsa Israel. Terikat juga dengan orang-orang percaya yaitu saudara dan saya. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Jadi Tuhan mengikatkan kita dengan perjanjian abadi. Perjanjian yang kekal. Perjanjian tidak pernah padam. Dan yang harus kita lakukan, kita harus ada dalam perjanjian itu. Tidak bisa tidak saudara. Untuk saudara dan saya tetap diselamatkan. Untuk saudara dan saya hidup dalam berkat perlindungan anugerah daripada Tuhan. Saya percaya saudara-saudara datang di tempat ini bukan secara kebetulan. Amin. Sebab begini saudara, ketika saudara datang di tempat ini mendengar firman Tuhan. Ini artinya yang saya bagikan hari ini adalah perjanjian baru. Amin. Ada Alkitab kita perjanjian lama, perjanjian baru. Ya, perjanjian yang harus dibacakan, yang harus didengar. Sehingga begini, ketika saudara datang di tempat ini ataupun yang mengikuti secara online, mendengar firman Tuhan, saudara mulai diberitahukan perjanjian-perjanjian itu kembali. Amin. Mulai diingatkan tentang firman Tuhan. Mulai diingatkan saudara bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Mulai diingatkan saudara supaya kita bertobat. Amin. Supaya kita terhisap kembali dalam perjanjian itu. Kita bersyukur saudara, seharusnya kita tidak selamat. Ya, seharusnya kita binasa saudara. Karena kita bukan orang umat perjanjian. Tapi kita bisa memuji Tuhan. Kitalah umat pemenang. Kita umat pemuji. Kita anak perjanjian. Yesuslah mati kalahkan maut. Saya ingat lagu itu saudara. Kita umat perjanjian. Amin. Karena apa saudara? Orang-orang yang percaya kepada Kristus dicangkokkan. Katakan bersama saya. Dicangkokkan. Sekali lagi dengan lebih keras lagi. Dicangkokkan kepada pokok zaitun yang penuh dengan getah. Ya, artinya begini. Dia sumber yang sanggup untuk memberkati kita. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Wow. Nah, kita akan belajar loving the King. Mengasihi Tuhan. Apa yang harus kita lakukan saudara? Yang pertama, kita harus tinggal dalam kebenaran. Katakan bersama saya. Tinggal dalam kebenaran. Saya akan baca ayatnya saudara. Dalam Yohanes pasal 15 ayat 9. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu, yaitu saudara dan saya hari ini. Tinggallah di dalam kasihku itu. Saudara, kalau saya berbicara tinggal dalam kebenaran artinya tinggal di dalam Tuhan, tinggal di dalam Allah, juga tinggal di dalam kasih Allah. Sebab Allah itu adalah kasih. Allah itu adalah firman yang menjadi manusia, dan firman itu saudara yang hari ini kita dengar. Kita harus tinggal di dalam firman. Kita harus tinggal dalam kebenaran. Kita harus tinggal di dalam Allah. Karena apa saudara? Kalau di luar itu saudara, kita tidak bisa menemukan kasih atau kita tidak bisa mendapatkan kasih itu. Karena kasih yang sejati hanya ada di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Saudara, banyak dunia menerjemahkan kasih. Ya, seperti halnya hari Valentine saudara ya. Orang sudah mulai bergeser kasihnya. Karena apa saudara? Karena tidak berdasar firman Tuhan. Kalau dia mengerti arti sebuah kasih agape saudara. Itu kasih yang menghargai, kasih yang berkorban, kasih yang menerima apa adanya. Ya, kita mengasihi bukan karena orang itu baik kepada kita. Justru sampai kepada tahap begini saudara. Ketika orang-orang memusuhi kita, kita mengasihi dia. Wow.
Itu artinya begini saudara, kita tinggal dalam firman. Kita tinggal dalam kebenaran. Kita hidup di dalam kasih Allah. Saudara, makanya seperti tadi saya katakan, ini butuh proses saudara. Sebab saudara, dasar kita atau pengertian kita, pola pikir kita saudara, sangat-sangat terbatas. Untuk itu saudara, supaya kita ada connecting, satu frekuensi dengan Tuhan, ya, satu DNA dengan Tuhan, maka kita harus sering-sering bergaul dengan Tuhan. Amin. Akrab dengan Tuhan, ya, erat dengan Tuhan saudara. Saudara tidak akan pernah menemukan definisi yang begitu dahsyat dan luar biasa, kecuali hanya di dalam kebenaran itu sendiri. Saudara, dunia sekarang membutuhkan kasih. Amin. Apalagi saudara, sudah ada isu, ya, ada perang dunia ketiga saudara. Wow, ini Rusia sudah menyerang Ukraina. Ukraina minta tolong ke NATO, NATO sudah mulai nolong. Kira-kira begitu saudara. Artinya begini saudara, bahwa kita banyak melihat pertikaian, pertengkaran, iri hati, dan banyak hal saudara. Karena apa? Karena mereka tidak pernah mengerti tentang kasih. Kasih yang benar itu adalah ada dalam firman Tuhan. Ya, sampai seperti tadi, mengasihi musuh kita, mengasihi orang yang membenci kita, mengasihi orang yang memperdaya kita, menggosipkan kita saudara. Kalau ini diterapkan saudara, wow, saya percaya tidak akan ada peperangan. Ya, karena ego, karena gengsi, karena merasa paling hebat dan lain sebagainya, maka yang terjadi seperti itu saudara. Namun saya percaya saudara, umat Tuhan di tempat ini orang-orang yang mengasihi. Amin, haleluya. Coba orang-orang penuh kasih pasti wajahnya tersenyum dong. Walaupun pakai masker giginya tidak kelihatan. Tapi matanya mulai kelihatan saudara. Wajahnya ceria. Tepuk tangan dong buat Tuhan kita. Ayo saudara, hidup di dalam kasih. Kemudian Yohanes pasal 1 Yohanes pasal 2 ayat 5 sampai 6. Saya bacakan buat saudara. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Ayat 6 kita baca sama-sama. 2, 3. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saudara, teladan kita, contoh kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bagaimana Dia hidup di dunia ini saudara, memberikan contoh, mengasihi, mengampuni saudara orang-orang memusuhi Dia. Bahkan saudara, orang yang membunuh Dia, orang menyalibkan Dia. Tuhan katakan begini, Tuhan ampuni sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Berkorban buat manusia, menebus kita yang penuh dengan dosa, yang penuh dengan kebusukan, bau busuk saudara dalam kehidupan kita. Dia menerima kita apa adanya, bahkan memeluk kita. Saudara ingat bagaimana si bungsu keluar daripada rumah kasih karunia, anugerah daripada Tuhan. Hidup berfoya-foya. Dan ternyata di luar kasih karunia daripada Tuhan, apa yang terjadi? Di luar sana, iblis membuat kehidupan si bungsu ini saudara melarat, porak-poranda kehidupannya. Sebab di dunia sana tidak akan pernah menemukan sesuatu yang abadi. Semuanya sementara, kesenangan sementara. Kehidupan foya-foya sementara saudara. Kasih, dia mungkin banyak uang, begitu dia datang mungkin ke sebuah ruang makan saudara, dia mungkin banyak traktir orang. Bukan karena orang itu mengasihi si bungsu, tidak. Karena kaya, karena ada uang. Apa yang terjadi saudara? Ketika uangnya habis, kekayaannya habis, orang-orang mulai meninggalkan si bungsu ini. Dan akhirnya si bungsu makan makanan bekas babi saudara. Itulah kasih orang di dunia ini saudara. Kasih kalau ada uang. Makanya di tempat ini saudara, istri-istri atau suami-suami, ya istri-istri terutama ya. Jangan kalau abangnya banyak uang, abang disayang. Tapi kalau enggak banyak uang, abang ditendang. Jangan saudara ya. Tapi saya lihat suami-suami di tempat ini semuanya luar biasa sekali. Istri-istrinya pun saudara benar-benar bisa menopang suami. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Ini saudara harus tinggal di dalam kasih. Yaitu dengan apa saudara? Wajib hidup seperti Kristus hidup. Untuk mendapatkan teladan kasih yang sejati. Lihatlah kehidupan Yesus di dunia ini saudara. Seperti istri saya katakan, hidupnya sederhana, ya, tidak macam-macam saudara.
Hidupnya juga saudara enggak sombong gitu ya, tetap rendah hati gitu saudara. Karena apa? Itulah kehidupan yang sejati. Itulah kehidupan di dalam kerajaan Allah saudara. Ayo mulai hari ini saudara, tunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Lakukan firman Tuhan. Maka Tuhan katakan, di situ engkau akan menemukan kasih Tuhan. Di situ kepenuhan Tuhan akan kita dapatkan saudara. Yaitu kita benar-benar menuruti firman Tuhan saudara. Ayo hari ini saudara, mulailah hidup dalam kasih. Sering bergaul dengan Tuhan, amin. Baca firman Tuhan, mendengar firman Tuhan. Bahkan terlebih lagi, sampai melakukan firman Tuhan. Yang setuju katakan yes. Haleluya. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Haleluya. Yang kedua saya mau bagikan pada saudara semuanya adalah begini saudara. Kasih yang dikendalikan oleh anugerah. Saya baca dulu ayatnya dalam 1 Korintus 15 ayat 10 katakan demikian. Tetapi karena kasih karunia dalam bahasa Yunani yaitu charis atau grace ya. Kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, perhatikan ini saya tandai tebal. Kita baca sama-sama ya. Aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semuanya. Tapi bukannya aku, melainkan kasih karunia yang menyertai aku. Kenapa Paulus saudara, saya tandai tebal kata kuncinya itu adalah dia bekerja lebih keras lagi. Karena apa saudara? Dia sudah mendapatkan kasih karunia. Yaitu keselamatan saudara. Kalau dihitung-hitung dosa daripada Paulus ini luar biasa saudara. Dia banyak menyetujui untuk membunuh pengikut Kristus waktu itu saudara. Terbukti waktu Stefanus dirajam batu dia ada di sana. Dia tepuk tangan, bukannya menangis saudara. Bukannya menyesal waktu itu. Tapi dia senang saudara. Dan apa yang terjadi saudara? Paulus diubahkan ketika dia menuju perjalanan ke Damsyik dan bertemu dengan Tuhan di sana. Dan Tuhan menampakkan diri kepada Paulus saudara. Dan dia memperkenalkan Allah yang penuh kasih itu saudara. Dan waktu Paulus bertemu dengan Tuhan, dia merasakan saudara ada sesuatu yang berbeda. Amin. Allah yang penuh kasih. Pertanyaannya begini saudara. Apakah saudara dan saya hari ini ada di tempat ini benar-benar sudah bertemu dengan Tuhan? Kalau belum saudara, jangan sampai begini. Wah saya datang ke tempat ini karena sungkan dengan Kocai umpamanya saudara. Saya sungkan dengan Kocai. Karena apa? Atau sungkan dengan Pak Michael. Atau sungkan sama Pak Yohanes Poyen yang jauh-jauh dari Penarukan datang ke sini. Sungkan. Saudara ayo ubah. Kita datang di tempat ini untuk berjumpa dengan Tuhan. Sebab ketika saudara dan saya berjumpa dengan Tuhan, maka saudara akan melihat sesuatu yang berbeda, sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang mulia. Saudara sama seperti Paulus bertemu dengan Tuhan. Dan apa yang terjadi saudara? Kasih Paulus dikendalikan atau didrive oleh anugerah daripada Tuhan. Yaitu pengampunan, penebusan oleh Tuhan Yesus. Maka dia katakan, aku telah bekerja lebih keras lagi. Loving God. Aku benar-benar mau mengasihi Tuhan. Mau berkorban untuk Tuhan. Mau melakukan apapun untuk Tuhan. Paulus tidak mempertahankan jabatannya. Karena dia termasuk 70 Sanhedrin. Anggota dewan waktu itu bagi orang Israel. Kekayaannya, jabatannya dia tinggalkan semuanya. Oleh karena apa? Dia sudah mendapatkan kasih karunia daripada Tuhan. Anugerah daripada Tuhan. Betapa berharga. Betapa bangganya saudara. Paulus bertemu dengan Tuhan. Karena apa? Dia diselamatkan. Itu penting sekali saudara. Banyak orang hari-hari ini lupa akan keselamatan hidupnya. Lupa akan anugerah. Menganggap saudara bahwa perjumpaan dengan Tuhan itu sesuatu yang tidak penting lagi. Padahal saudara ketika saudara tidak berjumpa dengan Tuhan, hati-hati saudara. Kita bisa berada di luar kasih karunia Tuhan. Di luar daripada perjanjian Tuhan. Tapi jemaat Tuhan dan yang mengikuti secara online juga. Saya yakin saudara, kita ada tetap dalam perjanjian Tuhan. Dan apa yang Paulus lakukan? Loving God. Paulus ketika menerima kasih karunia Tuhan, bekerja lebih keras lagi. Saya bacakan.
2 Korintus 11 mulai ayat 23 ya. Saya bacakan buat saudara. Demikian 2 Korintus 11 ayat 23. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata, seperti orang gila, aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjerih lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas. Kerap kali aku dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu. 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalaman aku terkatung-katung di tengah laut. Kemudian ayat yang ke-26. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi. Urusanku sehari-hari yaitu apa? Untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Paulus ketika sudah menerima kasih karunia daripada Tuhan. Dia mendapatkan impartasi kasih itu daripada Tuhan. Kasih Tuhan ada dalam diri Paulus. Dan ini betul yang dia katakan. Dia bekerja lebih keras lagi saudara untuk Tuhan. Dia kalau mau hidup enak bisa. Karena dia seorang yang sangat penting. Saya pernah katakan orang seperti Paulus munculnya kemungkinan karena ini sudah diselidiki. 100 tahun sekali kira-kira gitu ya. Orangnya pandai, berkarisma gitu saudara ya. Orangnya waduh benar-benar intelektualnya luar biasa. Karena dibuktikan dari tulisan Paulus saudara. Yang banyak memberkati kita hari ini. Nah, Paulus melakukan semuanya dengan lebih lagi saudara. Karena apa? Dia sudah mendapatkan kasih yang abadi. Dia tunjukkan mengasihi sang raja dengan apa? Seperti tadi yang kita baca. Pertanyaannya begini saudara. Bagaimana dengan kehidupan kita? Boro-boro saudara. Kita mengalami karam kapal, dicambuk, didera saudara. Kehujanan, dianiaya. Banyak bekerja berat saudara. Tidak tidur. Buru-buru seperti Paulus saudara. Hujan gerimis saja saudara. Alasannya banyak sekali untuk tidak datang ke gereja saudara. Ada banyak saudara. Tapi di sini tidak ada ya. Semuanya baik-baik. Coba toleh kanan kirinya. Kamu nih orang luar biasa. Ya saudara ketika Asher mungkin tidak menyapa. Wah sudah tidak mau gereja-gerejaan gitu saudara ya. Ketika ada perselisihan satu dengan yang lain, sudah tidak mau ke gereja-gerejaan. Paulus saudara menunjukkan loving the God. Loving the kingdom. The king ya, loving the king. Dia menunjukkan bahwa dia mau bekerja lebih keras lagi buat Tuhan. Ayo saudara, ketika Paulus mendapatkan sesuatu yang besar. Dia juga saudara merespon hal yang besar itu dengan apa saudara? Mau bekerja lebih keras lagi. Saudara, saya yakin saudara setiap pelayanan kita pasti penuh dengan pengorbanan pasti. Ya, ketika kita lakukan kebenaran, ketika kita mau sungguh-sungguh lagi, tantangan pasti ada. Ya, jadi jangan berharap begini, wah ketika saya lebih setia, mau sungguh-sungguh, tantangan lebih ringan. Enggak pernah itu ceritanya begitu saudara. Tantangan lebih besar untuk apa saudara Tuhan izinkan? Supaya iman kita lebih kuat lagi. Amin. Supaya kita bertambah teguh saudara di dalam Tuhan. Nah orang-orang seperti inilah saudara seperti Rasul Paulus. Yang akan mendapatkan kasih karunia yang luar biasa saudara. Yang akan juga mendapatkan upah yang luar biasa juga di hadapan Tuhan. Dan itu juga saudara dan saya di tempat ini. Tepuk tangan buat Tuhan kita, haleluya. Ayo saudara mencintai Tuhan. Karena apa? Tuhan sudah mengasihi kita. Tuhan sudah menyelamatkan kita. Tuhan sudah berkorban buat kita saudara. Menyerahkan nyawanya buat kita. Tuhan katakan begini saudara. Setialah. Setialah kepadaku. Tuhan katakan. Tetaplah engkau berdiri teguh di dalam iman. Jangan pernah goyah dengan keadaan saudara.
ya, tekanan, aniaya, ujian, pencobaan pasti akan kita hadapi, saudara. Tapi Paulus, saudara, karena dia sudah ketemu dengan Tuhan, wow, dia katakan, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Amin. Kita harus punya sikap seperti Paulus. Haleluya. Ya, saya begitu datang di tempat ini, saudara, saya tidak mau hitung-hitungan sama Tuhan. Ya, saya tidak mau hitung-hitungan, saudara. Saya banyak sudah bercerita di tempat ini. Karena apa, saudara? Saya mau lakukan itu untuk Tuhan. Karena apa? Tuhan sudah memberikan anugerah yang sangat besar buat saya secara pribadi dan keluarga. Dan ketika saudara dan saya hari ini dikuatkan oleh firman Tuhan, maka saya percaya begini, saudara. Ke depan, saudara akan semakin setia. Amin. Saudara akan semakin bersungguh-sungguh. Saudara juga akan mendapatkan perkara-perkara yang besar ketika saudara mencari kerajaan Allah dan kebenaran. Tuhan katakan begini, aku akan menambahkan hal-hal yang luar biasa kepadamu. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Oke, yang terakhir. Nah, ini begini, saudara. Kasih ya yang mendatangkan sukacita. Saudara, ketika kita hidup dalam kasih Allah, pasti akan mendatangkan sukacita. Sebab begini, saudara. Saya baca dulu ya. Yohanes 15 ayat 10 sampai 11. Saya bacakan buat saudara. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Ayat 11 kita baca sama-sama. 2, 3. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya apa? Sukacitaku ada di dalam kamu. Dan sukacitamu menjadi penuh. Saudara, sukacita ini penting loh. Sukacita ini menjadi sesuatu yang mahal. Sesuatu yang langka hari-hari ini. Pak, bagaimana saya bisa bersukacita? Wong persoalan saya tetap hadapi. Susah, Pak, untuk bersukacita. Saudara, ketika saudara mengasihi Tuhan, maka Tuhan katakan begini, saudara. Kita akan dipenuhi dengan sukacita. Bahkan kita ada di dalam kasih Kristus dan kemudian sukacita menjadi penuh. Apa artinya menjadi penuh? Menjadi penuh begini, saudara. Dalam keadaan apapun kita akan tetap sukacita. Itu kan menjadi penuh. Tidak terpengaruh sukacita oleh karena keadaan. Sukacita yang berasal dari Tuhan tidak tergantung pada situasi yang sedang kita hadapi. Karena apa, saudara? Orang kalau sudah kehilangan sukacita, bahaya, saudara. Ya, sudah kehilangan kegembiraan dalam kehidupannya, bahaya, saudara. Muncul stres, gitu kan? Putus asa, sakit hati. Kemudian apa lagi, saudara? Iri hati, kekecewaan, dan ujung-ujungnya, saudara, penyakit. Ujung-ujungnya, saudara, frustasi, bunuh diri. Ujung-ujungnya, saudara, pelarian yang akan justru menjerumuskan kita. Karena apa? Sukacita kita bergantung kalau ada uang. Sukacita bergantung kalau keadaan keluarga baik-baik saja. Kalau usaha kita baik-baik saja, baru kita sukacita, hore, lompat-lompat ke gereja gitu, saudara. Nyanyi. Kalau enggak lagi persoalan, jangankan tepuk tangan, saudara. Berdiri pun di kursi saudara enggak mau. Karena apa? Lagi hadapi persoalan. Nah, itu sukacita yang tidak penuh. Tapi sukacita yang penuh akan saudara dan saya dapatkan kalau kita benar-benar, saudara, hidup di dalam kasih-Nya Tuhan. Amin. Ini yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, saudara. Saudara yang kasih Tuhan, selanjutnya kita lihat ya. Nah, ini dalam Amsal pasal 17 ayat 22, ya, dalam bahasa Inggrisnya dikatakan begini, saudara. A cheerful heart is a good medicine, but a broken spirit saps a person's strength. Jadi hati-hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Namun semangat yang patah, semuanya, keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Haleluya. Saudara, ini lagu sekolah minggu yang cukup lama.
namun akan diingat selalu. Sukacita saudara akan merawat kehidupan kita. Kekecewaan akan merusak pikiran kita. Bahkan saudara nanti baca, kalau tidak salah dalam Mazmur pasal 73. Di sana dikatakan ketika buah pinggangku, ketika hatiku merasa pahit, itu seperti ada yang menusuk-nusuk di buah pinggangnya. Karena apa? Karena tidak ada sukacita. Saudara, kalau kita hari ini tidak ada dalam kasih Tuhan, kita tidak akan pernah merasakan sukacita yang dari Tuhan. Hidup ini saudara penuh dengan tantangan pasti. Suka tidak suka, mau atau tidak mau, setuju atau tidak setuju. Saudara keluar rumah aja, sudah ngadapin orang-orang yang nyebelin, pasti saudara. Orang-orang yang menjengkelkan di depan kita. Keluar pintu aja udah ada saudara. Saudara tidak akan pernah bisa bersuka cita kalau saudara tidak pernah ada dalam kasih. Nah, ketika kasih Tuhan ada dalam kehidupan kita, sekalipun saudara mungkin digosipkan, sekalipun saudara mungkin tidak dipandang, sekalipun saudara dijauhi oleh kawan-kawan saudara, saudara akan tetap sukacita. Amin. Sebab sukacita itu akan mendatangkan kekuatan kepada kita. Haleluya, tepuk tangan buat Tuhan kita. Nah, ayat terakhir saudara, Tuhan katakan begini, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan apa? Bersukacitalah. Sekarang musim Omikron ya, haleluya. Jangan saudara menjadi lemah, tetaplah sukacita. Amin. Tetap bangun sukacita ini. Dan sukacita itu hanya kita ketemukan ketika saudara ada di dalam kasih Tuhan. Yaitu kasih yang abadi yang sudah menyelamatkan kita. Dan selanjutnya, sukacita akan menjadi penuh. Oleh karena apa saudara? Kita sudah ada dalam kasih karunia Tuhan. Saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Loving God, loving the King. Yaitu begini saudara. Tuhan mau kita tinggal dalam kebenaran. Kemudian kasih yang dikendalikan oleh anugerah. Dan selanjutnya kasih yang mendatangkan sukacita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kasih yang terindah, hati yang mulia. Amin. Hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, haleluya. Pujian dari
syukur Tuhan. Haleluya. Ajar Tuhan untuk kami hidup dalam kasih karunia daripada Tuhan. Kami sudah merasakan dan menikmati dan mengalami kasih yang abadi, yaitu kasih Tuhan kepada kami. Ajar kami mencintai Kau Sang Raja atas hidup kami. Untuk kami tetap setia Tuhan. Untuk kami lebih bersungguh-sungguh lagi di dalam firman-Mu Tuhan. Dan kasih karunia hadir di tengah-tengah kami yang akan membuat kami bersemangat bekerja lebih keras lagi Tuhan. Dan kami juga Tuhan mau hidup di dalam firman-Mu Tuhan. Sebab kami ketika hidup dalam kasih dan firman, maka sukacita akan senantiasa hadir. Sekalipun kami berada dalam badai, sekalipun kami berada dalam padang gurun Tuhan. Dan sukacita akan mendatangkan kemenangan. Sukacita akan mendatangkan kekuatan bagi kami. Terpujilah nama-Mu, berkati umat-Mu hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah diberkati, katakan bersama-sama, amin. Ya, puji Tuhan saudara, hari ini kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saya percaya kita sudah dikuatkan oleh firman Tuhan. Dan tiba saatnya secara khusus Tuhan mengundang kita satu meja, satu hidangan dengan Tuhan untuk menerima segala yang terbaik yang daripada Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, terima kasih untuk firman Tuhan yang menguatkan kami, untuk kami terus hidup di dalam kasih Tuhan. Dan kami percaya Bapa, kasih-Mu terus memenuhi kami, sehingga Tuhan kami bisa mencintai, mengasihi Sang Raja yang adalah Tuhan atas kehidupan kami. Berkati kami yang melayani maupun kami yang dilayani. Dan kami percaya juga hari ini kami akan mengalami kesembuhan, pemulihan. Kami juga diberkati dengan perjamuan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Saudara, mari angkat roti di tangan kanan kita melebihi kepala. Kami menghormati, kami menghargai korban-Mu di kayu salib. Dan kami bersyukur Bapa, kami hari ini ada dalam tahta kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan ketika saudara dan saya mengangkat roti ini, kita melihat 2000 tahun yang lalu Yesus disiksa, disalibkan. Dia dianiaya dan Dia berkorban buat kita semuanya agar kita diselamatkan. Saudara dengar firman Tuhan. Malam waktu Yesus disalib, Dia mengambil roti dan memecah-mecahkannya. Dan Dia berkata, ini adalah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagimu. Dan perbuatlah setiap kali engkau mengingat akan daku. Percayakah jemaat Tuhan bahwa roti di tangan kanan kita adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat cawanmu. Kami sungguh bersyukur Bapa ketika kami mengangkat cawan ini. Darah Yesus tercurah untuk pengampunan dosa kami. Darah Yesus juga tercurah Tuhan. Menjadikan kami anak-anak Allah. Di mana darah itu adalah meterai bagi kami. Sehingga kami hidup dalam perjanjian abadi bersama dengan Tuhan. Demikian juga darah-Mu menyembuhkan segala sakit penyakit kami. Hari ini aku berdoa. Setiap kami yang menikmati tubuh dan darah Kristus hari ini disembuhkan dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih. Sesudah itu Dia mengambil cawan dan mengucap syukur dan Dia berkata, ini adalah cawan perjanjian baru yang dicurahkan bagimu dan perbuatlah setiap kali engkau mengingat akan daku. Percayakah jemaat Tuhan bahwa cawan pengucapan syukur di tangan kanan kita adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Letakkan cawan kita dan saya mengajak kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur Bapa buat hari ini. Sungguh kami menikmati anugerah kasih karunia hadirat Tuhan. Kami berjumpa dengan Tuhan. Dan juga kami hari ini mendapat hidangan yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Satu meja, satu ada di dalam tahta kasih karunia Tuhan. Dan kami percaya Bapa bahwa hari ini pun kami akan mengalami mujizat daripada Tuhan. Berkati perjamuan ini. Berkati seluruh umat-Mu, berkati pekerjaan umat-Mu, berkati usaha, berkati rumah tangga, berkati anak-anak kami Bapa, generasi kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Bapa yang terbaik, terindah, termanis Tuhan berikan bagi kami semuanya. Terpujilah nama-Mu, kami mengucap syukur.
dan kami alaskan semua yang kami lakukan dalam perjamuan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam dalam kasih Tuhan Yesus. Kami mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Gembala, yaitu Pendeta Herman Lipi, yang telah melayani ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak beserta keluarga. Haleluya. Mari kita angkat persembahan kita, berdoa bersama. Bapa yang di surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk segala berkat-berkat yang telah Engkau berikan untuk setiap kami ya Bapa. Saatnya kami untuk menabur buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kiranya ya Tuhan, segala berkat-berkat-Mu atau persembahan kami ini berkenan di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, sekali lagi kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat menabur. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku.
bersama-sama kita akan akhiri ibadah ini. Amin. Saya percaya saudara yang juga di rumah yang tidak bisa datang di tempat ini, tetap sukacita di dalam Tuhan. Mari angkat kedua belah tanganmu dan arahkan hatimu kepada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya pada hari ini dan memberikan engkau damai sejahtera. Terima berkat ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Yang percaya katakan bersama-sama, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.